Yang terhormat Bapak Dwiki Aliansyah selaku pamong kami dari CV Inti Multi Solusi. Izinkan kami untuk pertama memaparkan dulu kali ya Pak ya, terkait hasil PKL kami di CV Inti Multi Solusi. Apa sudah terlihat share screen saya? Sudah ya. Baik Pak, berikut merupakan tim 14 yang beranggotakan Adrian Milano, Fatkan Muhrozi, Ridwan Nur Akbar, Yonatan Pigai, dan saya sendiri Aulia Reseta. Dan izin menyampaikan bahwasannya Fatkan Muhrozi belum bisa hadir Pak karena tidak dapat dihubungi. Ini merupakan tinjauan dari tempat PKL kami Pak di CV Inti Multi Solusi beralamatkan di Cipayung, Jakarta Timur. Kami PKL dari tanggal 2 Agustus hingga 30 November dengan sistem WFH ya Pak di jam 9 hingga jam 3 sore. Lalu di sini ada beberapa yang kami kerjakan atau proyek-proyek dari tim 14, yakni modul web ISR, Ditjen SDPPI Kominfo, lalu ada desain interface untuk aplikasi ADEA Mobile App, lalu ada desain interface aplikasi web ADEA Management, modul aplikasi web ADEA Management, dan yang terakhir modul web ADEA Management, web ADEA Mobile App. Berikut merupakan hasil atau lampiran daripada modul-modul yang kami buat untuk web ISR Ditjen SDPPI. Di situ ada modul manual, operator, lalu untuk penjabat UPT, administrator, serta user absent test. Nah, di sini ada cuplikan terkait desain interface aplikasi ADEA Mobile Apps. Nah, di sini juga kami akhirnya mempelajari hal baru ya Pak, mengenai penggunaan daripada Adobe XD. Nah, ini juga untuk desain interface aplikasi web ADEA Management, kami juga menggunakan Adobe XD, lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman HTML. Lalu setelah dibuat interface-nya, kami membuat modul daripada aplikasi web ADEA Management untuk kayak manual book-nya gitu ya Pak ya. Dan yang terakhir untuk modul aplikasi ADEA Mobile Apps, kita kembangkan dengan Adobe Illustrator dan juga Office Word. Nah, di sini ada tugas individu daripada Adrian Milano, yakni menganalisis fitur aplikasi, lalu menerjemahkan modul sehingga mudah dipahami dari segi bahasa dan juga konten, lalu mengkoordinasikan Ridwan terkait pengembangan dari konten modul, dan berkoordinasi dengan Fatkan PIC dari desainnya Pak. Nah, di sini tugas saya pribadi yaitu mengatur operasional pekerjaan tim agar sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, dan berkoordinasi dengan Bapak Dwiki Aliansyah ya, selaku pamong CV Inti Multi Solusi terkait kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, di sini ada tugas daripada Ridwan Nur Akbar, yakni membantu Adrian Milano dalam menganalisis fitur aplikasi, menerjemahkannya sehingga mudah dipahami, berkoordinasi dengan Adrian, dan berkoordinasi dengan Fatkan perihal desain. Lalu di sini ada tugas dari Yonatan Pigai, membantu Fatkan Muhrozi mengenai desain modul dari hasil pengembangan konten yang dilakukan oleh Adrian dan juga Ridwan, serta berkoordinasi untuk membantu Fatkan. Nah, di sini Fatkan sendiri yakni mendesain modul dari hasil pengembangan konten, lalu mengkoordinasikan Yonatan Pigai. Nah, berikut merupakan galeri hasil
pekerjaan kami selama di CV Inti Multi Solusi, Pak. Nah, di sini walaupun kita sistemnya full WFA, tapi ada beberapa hari kemarin itu kita alhamdulillah bisa berkesempatan untuk langsung ya Pak ya, ikut untuk meeting dengan Ditjen SDPPI Kominfo, lalu juga berkoordinasi di kantor CV Inti Multi Solusi itu sendiri, Pak. Nah, untuk kendala yang kami hadapi itu yang pertama banget itu minimnya pengetahuan tentang pembuatan aplikasi karena kami sendiri itu kan latar belakangnya bukan IT ya Pak ya. Nah, maka dari itu kami mencoba gitu ya untuk belajar bagaimana sih cara pembuatan dari aplikasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada absensi untuk mahasiswa yang magang dari rumah itu masih kurang efektif Pak dari segi sosialisasi dan juga penggunaannya. Dan yang terakhir itu yang mungkin juga sampai saat ini menjadi kendala itu koneksi tiap individu. Karena ada salah satu rekan kami yang sekarang ini sedang di Papua, Pak. Jadi tadi sempat mencari sinyal. Nah, di sini bagaimana cara kita mengatasi kendala yang kita hadapi? Yang pertama itu kita sama-sama bekerja sama untuk mempelajari alur aplikasi, lalu saling membantu jika ada rekan kami yang kehabisan data internet, susah dihubungi misalnya, akhirnya kita sama-sama mencoba untuk supaya mengikut sertakanlah teman-teman kami gitu. Lalu yang terakhir itu untuk absensi WFA itu dikembangkan agar digunakan secara efektif. Nah, ini kesimpulan kami terkait PKL di CV Inti Multi Solusi selama 3 bulan. Kami diberikan tugas masing-masing sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Kami tetap berkoordinasi dan saling membantu satu sama lain. Dan di CV Inti Multi Solusi juga kami merancang kegiatan dan program PKL dibantu oleh pamong kami dan juga Bapak Cecep sendiri apa ya terkait bagaimana sih tips-tips untuk PKL gitu ya Pak ya waktu pas kita di awal-awal pertemuan. Lalu terdapat beberapa kendala yang ditemui namun hal itu tidak menjadi masalah besar karena masih bisa kami atasi. Dan ini mungkin merupakan saran dari kami mahasiswa untuk CV Inti Multi Solusi. Harapannya sih ketika nanti ada mahasiswa lagi yang ingin PKL di CV Inti Multi Solusi, harapannya mahasiswa tersebut nantinya lebih diperhatikan dari sisi sharing knowledge-nya. Karena sulitnya materi dan alur aplikasi yang harus dipahami. Dan berikut adalah hasil pelaporan PKL kami selama di CV Inti Multi Solusi. Baik Pak, mungkin itu ya pelaporan yang kami sampaikan Pak. Mungkin kepada Bapak Cecep bisa dipersilahkan Pak untuk memberikan saran dan masukan. Ya, baik. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Dwiki Aliansah ya dari CV Inti Multi Solusi. Itu share screen-nya di close dulu, Mas. Oh, baik Pak. Ya. Kemudian para mahasiswa PKL ya. Jadi hari ini berbahagia sekali sebetulnya ini bukan yang pertama begitu kan ya. Kita sebelumnya sudah pada awal pertemuan. Yang jelas terima kasih sekali Pak Diki ini membimbing ya mahasiswa kami yang sebetulnya disampaikan bahwa sama sekali tidak ada latar belakang IT. Begitu kan ya. Itu permasalahan, bukan permasalahan sebetulnya. Saya juga kemarin agak kaget ketika teman-teman ini memilih CV Inti Multi Solusi begitu kan, padahal keterampilan memanfaatkan aplikasinya memang sangat kurang sekali kan begitu ya. Nah, mudah-mudahan atas bimbingan Pak Dwiki dan teman-teman di sana ya, para mahasiswa ini bisa lebih berkembang. Saya pikir bukan hanya untuk
terkait dengan keterampilan begitu kan ya, tetapi juga bagaimana pola bekerja, kemudian manajemen apa namanya pengelolaan tugas dan seterusnya lah ya, sampai tadi misalnya time schedule dan sebagainya. Intinya adalah kami dari Prodi Teknologi Pendidikan berterima kasih begitu kan. Kemudian Pak Bu Korprodi tidak hadir karena memang sedang di kegiatan lain. Saya menyampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada Pak Dwiki dan teman-teman. Kemudian saya yakin begitu ya, kalau terkait dengan usaha maksimal itu belum maksimal juga karena mahasiswa dengan kondisi yang WFH juga agak sulit ya Pak Dwiki ya, itu yang pertama. Kemudian dari latar belakang keterampilannya memang saya pikir kurang tepat kalau teman-teman TP di sana, tapi mudah-mudahan ini menjadi hal yang maklum ya Pak Dwiki ya, mohon dimaklumi lah begitu kan ya atas kekurangannya. Nah kemudian satu lagi adalah buat mahasiswa, para mahasiswa begitu kan, yang paling tepat dalam proses PKL ini sebetulnya bukan apa namanya bukan hanya terlibat dalam tim kemudian mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh teman-teman dari Inti Multi Solusi, tetapi juga bagaimana bertanggung jawab, bagaimana berkomunikasi, bagaimana apa namanya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terkait dengan pekerjaannya kan gitu. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dikejar deadline dan seterusnya lah ya. Itu yang lebih penting sebetulnya. Karena jenis pekerjaan yang ke depan nanti eh, apa namanya lebih, kalau misalnya sekarang ya dengan kondisi kalian para mahasiswa ini diminta untuk mengerjakan tugas dan tidak selesai, itu menjadi maklum karena namanya juga mahasiswa kan. Tetapi kalau teman-teman yang PKL ini sudah bekerja di dunia yang betul-betul bekerja begitu kan di dunia industri, ini tidak ada maklum lagi begitu ya. Nah, itu menjadi pekerjaan, menjadi perhatian yang harus kalian lakukan kan begitu. Kemudian juga melalui PKL ini teman-teman belajar bagaimana tadi ya menghargai pamong gitu kan, menghargai orang-orang yang ada di lingkungan perusahaan gitu kan ya. Bukan hanya sebagai menghargai dalam artian tindakan seperti hanya soft skill ya, sopan santun gitu kan, tetapi juga dalam artian ketika kita bekerja posisikan kalian adalah junior dari para pamong di sana kan begitu ya. Karena bagaimanapun para pamong ini sudah luar biasa ya, memberikan waktu yang apa namanya ya, waktu dan kesempatan ya untuk kalian berada di sana lah begitu kan. Nah, barangkali itu ya dari saya sebetulnya lebih pada eh, ini karena lebih pada apa namanya pertemuan terakhir begitu kan ya, antara saya dosen pembimbing kemudian dosen pamong dan para mahasiswa menyampaikan permohonan maaf sebanyak-banyaknya Pak Dwiki dengan keterbatasan keterampilan mahasiswa begitu kan ya. Kemudian daripada apa? Mohon maaf juga terkait dengan kedisiplinan. Saya yakin karena ini semua tidak semua laki-laki tidak ada yang mengerem begitu kan ya. Kadang kalau ada perempuan satu bisa mengingatkan kalau misalnya disiplin begitu kan, kemudian waktu yang tidak konsisten ini biasanya diingatkan oleh perempuan. Nah, tapi karena ini laki-laki semua, jadi mohon maaf Pak Dwiki ya, kelihatannya ini seenaknya aja kan begitu ya. Nah, kemudian satu hal lagi sebetulnya eh, yang jelas kami Pak Dwiki tidak bisa memberikan penghargaan yang lebih begitu kan ya kepada teman-teman dari Inti Multi Solusi, tetapi barangkali ini akan menjadi portofolio kami dalam artian bahwa eh, tahun ini mahasiswa mahasiswa kami TP magang di sana dan itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi mahasiswa kami begitu kan ya, terkait dengan ya tadi mencoba belajar bagaimana sebetulnya eh, apa namanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ya di dunia industri lah begitu. Nah, itu barangkali ya Pak Duki. Sekali lagi mohon maaf kalau kami tidak bisa memberikan penghargaan yang lebih begitu kan selain ucapan terima kasih gitu kan. Nah, kemudian dari UNJ juga sebagai bagian dari UNJ saya
meminta maaf kalau ada kekurangan ya, kemudian tutur kata, kemudian perilaku teman-teman mahasiswa, anak-anak mahasiswa ini ya dimaklumi lah ya, karena mereka masih belum tadi kedewasaannya masih belum matang gitu kan ya. Kemudian dari segi keilmuan, keterampilan ini sedang proses belajar. Nah, itu barangkali ya Pak Dwiki dan teman-teman semua. Saya sekali lagi atas nama UNJ, atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dwiki gitu ya dan teman-teman yang ada di CP Inti Multi Solusi. Mudah-mudahan kehadiran UNJ, kehadiran mahasiswa ini tidak menjadi beban, tetapi minimal membantu sedikit lah begitu ya. Dan terima kasih juga atas transfer ilmunya, transfer bukan hanya ilmu barangkali ya, bagaimana pengalaman ya, itu yang paling penting. Selama beberapa bulan di sana, meskipun tidak efektif dalam konteks datang ke kantor, tetapi di rumah, tapi menjadi pengalaman yang berharga buat mahasiswa untuk diambil sisi baiknya begitu kan ya. Nah, berinteraksi di dunia di dunia industri. Itu barangkali terima kasih ya Pak Duki. Saya tutup untuk ini apa namanya ya ini saya begitu ya pengantar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya menjelang siang. Pagi Pak. Oh iya Pak, sebelum apa namanya kita masuk ke Pak Dwiki, barangkali Pak Dwiki ada masukan Pak atau yang ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih pada Pak Cecep yang udah mengizinkan teman-teman dari UNJ untuk PKL di tempat kami. Sebelumnya, emang teman-teman PKL ini belum ada latar IT, latar belakang IT gitu kan. Karena apa? Karena dari segi jurusan pun mereka juga udah melenceng gitu kan dari situ gitu. Nah, awalnya tuh kami tuh sempat kayak ragu, cuman ya udah coba kita terima lah gitu lah, kita terima dengan apa? Dengan untuk segi pekerjaannya tuh kita samakan gitu dengan apa yang mereka pelajari di kampusnya mereka gitu kan. Ya udah gitu kan. Terkait dengan itu juga beberapa tim ada yang dipecah karena kebetulan tim TP itu ada yang bisa desain gitu kan, terus ada yang bisa nyusun apa ngebantu si PMO kami untuk nyusun struktur, nyusun schedule gitu kan. Ya udah kita taruh di situ gitu kan. Kita taruh di lingkup situ. Nah, gitu. Karena apa? Karena mereka juga sebelumnya sudah bisa mempelajari time management gitu kan, juga bisa mempelajari desain-desain yang udah mereka terapkan di TP itu gitu kan. Nah, dari situ pun juga kami mengetahui kalau skill mereka tuh ada gitu, skill latar belakang IT mereka tuh ada gitu. Walaupun bukan dari segi program, tapi dari segi manajemen struktur, manajemen schedule, time management itu sangat penting sih Pak di kantor kami gitu kan. Karena apa? Karena yang paling susah itu adalah memanajemen schedule-nya gitu kan. Nah, teman-teman TP ini juga mempunyai keahlian seperti itu gitu. Nah, dan juga untuk teman-teman TP, terima kasih juga untuk yang udah magang di kantor kami. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan gitu. Karena ya namanya juga lingkungan kantor, ya pastilah adalah cekcok dikit lah gitu. Nah, di sini juga teman-teman TP juga belajar kalau di dunia industri atau dunia usaha itu adalah satu pengalaman yang berharga gitu. Karena apa? Karena susah loh untuk beradaptasi di lingkungan kerja gitu kan. Kadang orang-orang yang masuk ke dunia industri itu bisa jadi mereka terkena mental gitu kan kalau misalkan mereka nggak kuat nih di under pressure gitu kan gitu. Nah, saya harap semoga teman-teman TP ini kuat-kuat mental jika nanti udah bekerja di tempat lain gitu kan. Karena dunia itu kejam sih gitu kan. Jadi kita harus siap-siap diri gitu. Kita harus beradaptasi gitu lah. Gitu. Kuat-kuat mental aja ya. Pesan saya gitu aja. Gitu. Terima kasih Mas Aulia, Pak Cecep atas izinnya. Dari saya cukup segitu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Dwiki selaku pamong kami. Mungkin itu ya Pak ya, karena berhubung tadi Bapak bilang ada Zoom untuk ke lembaga penelitian ya Pak ya. Ini Ya betul. Ini mohon maaf nih Pak Dwiki karena tadi mahasiswa telat nih ya. Jadi saya jam 10 harus bergabung di kegiatan lain. Jadi mohon maaf juga telat tadi kegiatannya ya.
Siap Pak, siap. Mohon maaf ya Pak ya, apa namanya mungkin sebelum kita tutup, ini kita dokumentasi dulu kali ya Pak ya. Iya, boleh Mas. Saudara kami Bung Yopi untuk on cam. Untuk itu Ridwan, halo Ridwan, diputar Bang. Nah, diinstruksiin sama Mas Adrian ya. Oh, saya aja. Oke. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Cecep selaku dosen pembimbing kami, lalu Bapak Dwiki Aliansyah selaku dosen pamong kami atas waktunya. Mohon maaf juga Pak, tadi kami juga ada keterlambatan karena kami juga mengusahakan agar rekan kami yang di Papua sana juga bisa ikut serta. Mungkin itu aja ya Pak ya, pertemuan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.